Pemkab Serang meminta tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Kabupaten Serang ikut serta dalam mengantisipasi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Hal itu menyusul maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Serang. Bahkan terbaru, kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan sekolah di Kecamatan Carnang dan diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Kasus itu saat ini sedang dalam penanganan Polres Serang. Tentang Bupati Serang Batu perubahan Tatu lembaga Hasanah sosial mengatakan, desa atau dalam LM penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak haruslah menjadi fokus bersama termasuk tim penggerak PKK yang ada di Kabupaten Serang. Menurutnya, di dalam PKK terdapat unit kerja yang mampu memberikan penyadaran terhadap masyarakat. Apabila bidang tersebut berjalan dengan baik, akan mampu mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yakni bagian pembinaan rumah tangga yang sejahtera. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan dalam sambutan saya, PKK ini merupakan mitra pemerintah dan bisa kita lihat dari program-program, 10 program PKK itu adalah program-program yang amat sangat mendasar. Misalnya mengenai pendidikan, mengenai kesehatan, kemudian ada juga tentang pangan, tentang sandang, kemudian juga rumah sehat, terus gotong royong misalnya. Jadi ini program-program yang amat sangat bisa disinergikan dengan program-program OPD di pemerintah Kabupaten Serang. Harapannya ya kegiatannya, karena saya lihat sendiri tidak di khususnya Kabupaten Serang ya, kegiatan PKK ini tidak hanya seremonial. Ini bagian dari seremonialnya, tapi kegiatan-kegiatan mereka ini rutin turun ke masyarakat tadi. Dan kita tahu juga bahwa Indonesia bisa maju, kabupaten, provinsi, itu mulai dari skala yang paling terkecil adalah keluarga. Bila keluarga itu sudah kita bisa bangun dengan baik, bisa menjadi sejahtera, tentunya secara otomatis Indonesia sejahtera. Bu, dalam penurunan angka stunting juga? Nah, penurunan angka stunting juga saya menyampaikan ucapan terima kasih karena bagian penurunan stunting ini adalah ibu-ibu kadar PKK. Karena kan ada pokjaknya, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan. Alhamdulillah cukup signifikan, mudah-mudahan Kabupaten Serang bisa mencapai yang ditargetkan oleh nasional untuk di tahun 2024 penurunan stunting ke 14% atau semoga bisa di bawah 14%. Nah ini kan ada bagian pembinaan rumah tangga yang sejahtera. Tadi yang disampaikan berkaitan dengan maraknya kekerasan terhadap anak. Nah, ini juga bagian tugas kita semua. Di sini bagian tugas PKK, kemudian ada PP2A, kemudian dinas terkaitnya. Ini kalau disinergikan semua organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ini di bawah dinas tentang Kabupaten Serang bermitra dengan dinas Kabupaten Serang, harusnya setahap demi setahap masyarakat bisa diberi pengertian atau juga mungkin dari sisi hukumnya bahwa itu melanggar hukum, bukan hal yang boleh dianggap hal biasa, akan berurusan dengan persoalan hukum. Mungkin masyarakat belum tahu sampai ke sana, atau dari sisi agamanya para ulama bisa kita ajak turun bersama, dari sisi agama seperti apa disampaikan oleh para ulama, dari sisi hukumnya seperti apa, karena ya seharusnya tidak setiap tahun berangsur turun dan bahkan sangat kecil sekali harusnya kejadian kekerasan terhadap anak-anak yang harus kita lindungi, bukan malah kita resah. Apalagi kejadian itu misalnya di lingkungan pendidikan, kan tragis berarti ya, orang tua menyerahkan kepada guru untuk dididik anak-anaknya, tetapi malah dirusak dan berurusan dengan anak di bawah hukum itu. Dari sisi hukumnya lain lagi, dan saya tidak mentolerir ya untuk di pendidikan, pondok pesantren itu yang melakukan kekerasan terhadap siswanya, karena itu betul-betul sudah melanggar amanah yang diberikan oleh orang tua kepada para pendidik. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Serang, Habibah Supriyatna mengatakan, pihaknya melalui bagian pembinaan rumah tangga yang sejahtera sudah melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan guna sebagai upaya pencegahan. Menurutnya, hal utama yang benar-benar harus diwaspadai dan diawasi oleh orang tua ialah penggunaan teknologi seperti gadget pada anak-anak.
Kan 2021 itu sangat luar biasa tentunya. Kedepannya nanti tahun yang akan datang mungkin lebih daripada tahun yang sekarang, karena memang apa yang tadi disampaikan Ibu tadi juga, kita itu adalah mitra saja daripada OPD dari Kabupaten Serang. Barang tentu kami siap dan kami memang siaga dalam artian bersinergikan program PKK dengan program pemerintah. Ini pentingnya kami di selaku tim penggerak Kabupaten Serang, dukungan, motivasi, support dari para OPD sehingga program yang kami miliki sama tentunya dengan program yang ada di OPD. Kedepannya nanti karena memang kita juga tahun-tahun sekarang ini sangat luar biasa dengan kita dihadapi pada stunting, penurunan AKK, itu tugasnya kami sebetulnya. Kalau OPD tahu bahwasanya program itu adanya di PKK, barang tentu kita sama-sama beriringan, sama-sama berjalan untuk menurunkan AKK dan stunting. Terbukti PKK sudah melakukan itu dan melakukan itu. Bukan dari sisi stunting aja, kami juga karena kami adalah milik masyarakat, kita itu bekerjanya untuk masyarakat yang paling di bawah. Kami harus tahu masyarakat yang paling bawah itu seperti apa. Nah maka untuk itu untuk yang akan datang tentunya kami akan lebih baik lagi bermitra dengan para OPD khususnya pemerintah daerah, karena dukungan dari pemerintah daerah itu bagi kami adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah sebetulnya kita di PKK itu ada P4-nya kan, kayak Pancasila dan sebagainya. Itu kami sangat keterkaitan karena saya juga selain ketua PKK, ketua P2A, kami menghadapi persoalan-persoalan di mana di bawah itu ternyata masih banyak KDRT, kekerasan, pelecehan, pencabulan, pemerkosaan. Itu adalah sebetulnya sebelum adanya P2 atau P2A juga, kami sebetulnya sudah ada di PKK pembinaan itu, baik secara moral pembinaannya, terutama memang ini adalah krisis moral yang dialami oleh masyarakat kita, gitu ya. Ini sangat luar biasa. Apa yang tadi Ibu sampaikan juga, kalau sudah mengena kepada mahasiswa maka tidak ada toleransi. Kami pun sama. Kami pembinaannya dari sisi keagamaannya tentunya, dari sisi kesehatannya, dari sisi bagaimana remaja itu bisa memahami tentunya bahwasanya mana yang harusnya dilakukan dan mana tidak menutup kemungkinan itu pasti akan terjadi. Karena apa? Sekarang digitalisasi, media sosial yang sangat luar biasa berpengaruh kepada lapisan masyarakat yang paling bawah. Ini adalah rawan bagi kami, tapi kami selaku kader PKK tentunya baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa siap siaga untuk membantu pemerintah daerah menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, krisis pangan dan sebagainya. Kenapa ada krisis pangan juga? Karena memang kita dihadapkan pada stunting itu pasti ketahanan pangannya itu akan dihadapi oleh kita. Nah bagaimana caranya mengolah potensi yang ada di daerah itu sendiri untuk menangani krisis stunting secara ketahanan pangannya. Terima kasih. Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berdaya dan peningkatan kesejahteraan keluarga.